Rama Coffee and Roastery adalah sebuah coffee shop yang berdiri pada tahun 2022 dan merupakan cabang dari Coffee Can yang telah hadir sejak tahun 2018. Rama Coffee and Roastery beralamat di Jalan Pahlawan nomor 14 Sanjak, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kafe ini bernuansa modern minimalis yang terdiri dari 2 lantai, menciptakan ruang yang nyaman untuk bersantai maupun bekerja. Saat ini, Rama Coffee and Roastery masih dalam tahap perkembangan dan beroperasi dengan tim yang terdiri dari 15 karyawan. Sebagai bagian dari Coffee Can, Rama Coffee and Roastery berfokus pada penyajian kopi berkualitas dalam suasana yang nyaman dan ramah. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh induk perusahaan, kafe ini terus berusaha untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Baik Pak, perkenalkan saya Ale dari Fakultas Fisik Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan. Ingin mewawancarai Bapak terkait dinamika komunikasi di antara karyawan di kafe ini Pak. Di kafe? Ya, oke. Itu. Kalau yang relevan sebetulnya tantangan untuk usaha ini ya lebih ke arah jumlah yang datang hadir mungkin dikarenakan berbagai faktor. Pertama mungkin karena ekonomi. Kalau ekonominya meningkat, kopi, kafe atau apa kan meningkat. Lebih ke arah situ kelihatannya. Ya dibanding dengan lain. Tetapi tantangan itu yang lebih utama menurut saya adalah berapa jumlah yang hadir yang datang ke sini. Berarti faktor demografis Ya. Sangat dengan perusahaan ini sangat erat gitu ya? Pasti, ya. Oke. Kalau globalisasi mempengaruhi nggak? Kalau sampai saat ini, kalau di dalam ini sendiri pasti pengaruh ada, tetapi kami belum begitu merasakan selain lebih ke arah tadi menurut saya lebih ke arah demografi itu rasanya mungkin globalisasi berpengaruh, tapi kami belum punya analisa lah secara spesifik Mungkin belum bahwa terasa secara ya, direct ya, secara langsung ya. tetapi secara globalisasi mengenai gaya hidup ya pasti itu Pasti. pengaruh ya, pasti pengaruh. Oke, yang kalau SOP jelas sudah terbentuk dengan adanya perusahaan, bagaimana mengelola perusahaan ini, bagaimana sebagai barista, sebagaimana pelayanan itu sudah jelas ya. Tetapi untuk budaya ini yang mungkin yang lebih berpengaruh besar karena melatih orang untuk mendapatkan SOP yang benar, kemudian merasakan untuk mendapatkan operasi yang benar, rasa kopi yang enak, rasa itu tuh pengaruhnya besar terhadap dari budaya masing-masing. Dan juga yang paling pengaruh adalah dikarenakan background masing-masing kan beda. Ada orang suku aja beda. Oh iya. Kemudian dasar mereka datang juga beda. Kemudian sikap mereka di keluarga juga beda. Itu pengaruh besar terhadap perusahaan pasti. Makanya ini kami selalu berkomunikasi itu untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan konsep-konsep apa yang ke depan, maunya apa. Nah, yang sama konsep, berbarengan konsepnya sama, mari kita idenya sama, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan lebih baik. Tapi kalau misalnya beda konsep, beda ide, kita samakan di meja ini konsepnya. Baik itu dengan investor, baik itu dengan yang punya, baik itu dengan karyawannya. Kalau untuk budaya sendiri seperti apakah perusahaan ini punya seperti budaya kekeluargaan yang harus dijunjung tinggi dan harus dianut oleh semua pegawainya gitu Pak? Atau Ada budaya untuk selalu disiplin, jujur itu lebih penting dibanding lain. Jadi kejujuran, kedisiplinan dalam perusahaan ini itu yang lebih dipentingkan. Budaya apa itu menjadi keluarga atau apa itu memang efek dari itu. Jadi yang semua sama, kita nih sama nih, semuanya ingin membuat Coffee Can ini maju, ingin memiliki perusahaan yang maju. Nah itu kan sama nih.
Nah, budaya disamakan jadilah keluarga Kopikan yang memiliki visi dan misi yang sama. Arahnya sih ke situ. Semuanya bergabung, dikombinasikan. Kalau intuitif munculnya dikarenakan saya melihat orang atas intuisi saya, karena saya sudah bekerja sekian tahun, jadi saya tahu orang ini. Saya udah bilang dengan teman-teman, saya udah tahu orang yang akan dia bagus atau tidak, atau menipu, berbohong, saya udah tahu. Tapi intuisi itu tidak jadi 100% untuk itu. Semuanya adalah berdasarkan pada selalu rasional, selalu dikomunikasikan, selalu terbuka, dibaca terbuka. Tapi dasar semuanya akan bergabung. Ke arah kedepannya adalah pasti ke rasional. Kenapa? Perusahaan ini untung adalah untuk bisa dihitung, ya kan? Perusahaan ini untung, rugi itu kan ada hitungan. Semuanya rasional. Tidak mungkin kalau perusahaan ini misalnya rugi, tapi terus karena intuitif kita misalnya sayang, kasihan atau apa, ya nggak bakal pernah ada perusahaan. Tetapi lebih ke arah rasional selanjutnya. Ya. Saya mengarah kepada teman-teman staf ini, tidak ada persaingan. Tidak ada persaingan yang tidak sehat. Jadi semuanya adalah saling bantu. Konflik pasti ada. Pada saat konflik ada, seperti sekarang ini, hari ini ada konflik, ada itu sebagai trigger untuk saya mengumpulkan. Nah, kita konfliknya di mana sih? Kita jelas, ini begini, kita cari jalan keluarnya seperti apa, harusnya seperti apa. Jadi kita sebagai orang tua lah untuk ke anak-anak yang di perusahaan ini lebih ke arah mengarahkan ke arah mana yang kita maui gitu. Jadi tidak ada yang harus menang, tidak ada yang harus kalah, tidak ada yang harus dua-duanya menang, tidak ada. Yang utama adalah justru persaingan yang tidak sehat itu yang kita hindari supaya tetap berjalan dengan baik, kompak. Yang utama adalah kalau manakala pengunjungnya pasti nggak banyak kan, jadi pengunjungnya sedikit, berarti ada pertanyaan, apakah ini tepat lokasi, apakah ini kesalahan dalam rasa quality, apakah ini karyawannya memang tidak bisa menjual apa. Nah, itu pasti ada pertimbangan itu. Tetapi sepanjang ini, sepanjang kita mendirikan Kopikan sampai saat ini semuanya tertangani dengan baik, dikarenakan memang target-target yang kita mencapai juga belum nyampe ke ujung ya. Makanya dengan adanya komunikasi ini kita ingin meningkatkan target kedepannya seperti apa, itu sih. Ya, ada keberagaman agama, keberagaman latar belakang. Ada orang yang biasa manja, ada orang yang biasa struggle-nya tinggi, ada orang yang tidak punya ayah, tidak ibu. Nah, itu pengaruhnya besar tuh. Ada aja gitu, ada aja. Ini karena latar belakangnya dulunya misalnya bergajul, nah, datang ke sini harus serius gitu misalnya, ya kan? Nah, ada seperti itu. Berarti secara garis besar perusahaan ini menganut keterbukaan ya, terbuka, ya, untuk menanggapi betul, terbuka. Pak, memang kalau WA, email itu ada, kemudian ada website juga ada kan, Kopikan, tetapi memang belum sampai optimal. Kita justru mau mengoptimalkan ini, ya. Kita mau mengoptimalkan apa yang semua kayak medsos semua kita akan optimalkan. Kalau untuk marketplace online-nya sendiri ada nggak? Ini barusan lagi dibicarakan. Memang dari dulu udah pernah ada, tapi ya itu mungkin karena COVID kalau tidak salah. Ini masih dalam pertumbuhan. Jadi masih dalam pertumbuhan, tetapi sudah menunjukkan profit yang kita inginkan lah. Meskipun belum sampai optimal, tapi kita makanya ini kita dalam berikutnya adalah bagaimana pengembangan dan mengembalikan kepada dasar-dasar yang kita inginkan dari dulu pada saat mendirikan.